Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Ya, terima kasih Pak Satya, Mas Denny, Pak Dwiandoko, dan Mas Yandi. Kita bertemu atau berjumpa kembali di acara rutin kita setiap Senin. Dan seperti biasa, sebetulnya acara ini adalah saling berbagi sih sebetulnya. Cuman berbaginya basisnya adalah buku, yaitu buku The Strategy Process. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke 12 ya. Jadi udah cukup banyak sih, rekamannya juga selalu ada di YouTube. Silahkan nanti kalau teman-teman termasuk Pak Dwi Handoko yang baru bergabung bisa langsung nanti lihat di YouTube kami. Nah, hal ini sebetulnya merupakan dua artikel terakhir dari serangkaian artikel di Analyzing Strategy. Jadi kalau kita lihat di materi kita, jadi mungkin saya izin share screen aja biar terstruktur karena udah disiapkan biar setiap pekannya juga kelihatan. Jadi ini reading 4.5 dan 4.6, dua-duanya artikel dari Mintzberg, dan ini merupakan dialog yang ke-12. Nah, saya akan coba lihat di sini schedule-nya ya. Jadi kita masuk yang ke-12 ini, ada dua hal yaitu generic strategies sama a guide to strategic positioning. Nah, ini dua artikel. Jadi ada di buku semua. Jadi bukunya ada di Mas Denny ya. Nanti kalau Pak Dwi ingin mendapatkan bukunya yang edisi 4 ya, International Edition. Nah, ini revisit aja apa yang sudah kita pelajari. Kita udah banyak sekali ya kita bertemu sampai dengan yang ke-11 Senin yang lalu. Mas Denny yang memandu kita. Ada dua artikel yang menarik yaitu Sustaining Superior Performance sama Competitive Maneuvering. Jadi yang satu dari Gemawat, pangkat Gemawat, dan yang satu ini saya lupa Mas Denny dari siapa ya? Oh, si ini Henderson ya, siapa? Henderson. Iya, Henderson ya. Jadi dua artikel dan menariknya banyak ya dari situ karena ternyata juga salah tangkap waktu itu Mas Denny ngasih PR ke kita semua. Saya pikir itu adalah PR ya untuk perusahaan umum atau perusahaan yang kita kenal, ternyata untuk pribadi. Jadi saya ketularan nih tadi waktu saya lempar ke ini juga untuk pribadi gitu. Maksudnya bagaimana jawaban ini adalah jawaban mengenai profesi kita, baik itu sebagai karyawan atau baik itu sebagai pengusaha, apapun lah ya, intinya dari profesi kita. Nah, hari ini kita membahas dua artikel yang merupakan pamungkas ya dari Analyzing Strategy, dan kemudian di 3 pekan selanjutnya ini adalah jadwal kita, di mana pekan depan kita membahas case yaitu HBO ya, HBO. Ini tentunya menarik. Kemudian kita kembali lagi ke teori di tanggal 2 Desember, strategy formation udah masuk ke sana, crafting strategy, kemudian strategy as strategic decision making. Itu ada halamannya itu, halaman 139, halaman 141, 149. Kemudian masuk lagi ke case ya. Jadi case-nya mengenai Canon karena sebetulnya case-nya ini lebih relevan dikaitkan dengan apa yang dibahas Mas Denny yang di tanggal 11 yang lalu. Tapi nggak apa-apa karena kita memang ingin mentargetkan selesai di analyzing strategy. Nah ini jadi strategi analisis sudah selesai di akhir dari pertemuan kita ini, dan pekan depan kita udah masuk ke strategy formation. Nah, di 4.5 saya masuk aja langsung ke materi di 4.5. Tapi ya karena saya juga udah membuat pertanyaan ya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita berdialog dulu ya mengenai dua pertanyaan saya. Mungkin karena Mas Denny sudah menjawab dan juga ada Mas Yandi yang juga sudah menjawab. Mungkin Mas Denny dulu ya untuk menyampaikan, walaupun sudah saya baca sih Mas, mungkin
bisa disampaikan karena di sini kan direkam gitu supaya yang lain juga bisa mendengar gitu. Silakan Mas Din. Oke, Pak Gatot. Yang pertama itu tadi sebentar, pertanyaannya itu apa perlu ya untuk yang mempelajari perbedaan positioning antara Porter dan Mintzberg ya? Kalau menurut saya perlu ya, karena kalau saya lihat dari apa namanya konsep strategi yang dipaparkan oleh masing-masing itu kayaknya saling melengkapi ya. Kalau Porter itu lebih top down ya, kemudian ada frameworknya jelas itu kan, rasional, kemudian dia melihat dari industri, dan kalau kita lihat yang ternyata yang positioningnya itu lebih ke yang ini ya, kalau saya baca ulang itu tadi yang terkait dengan cost leadership, kemudian apa namanya fokus dan differentiation ya. Nah mungkin itu lebih ke produknya ya kalau saya lihat itu. Nah kemudian di sisi lain Mintzberg lebih ke emergent strategi kalau saya lihat, dan di sana ternyata banyak yang saling melengkapi. Contohnya misalkan selain ditentukan oleh produknya itu sendiri, dia lebih lihat ke internal organisasi dan market ya kalau nggak salah. Jadi dari marketnya juga dilihat. Jadi mungkin ada nanti perubahan-perubahan yang di market yang perlu disesuaikan. Nah kalau dilihat di sini contohnya misalkan yang paling simpel masalah diferensiasi aja ya. Kalau mungkin kalau di Porter itu diferensiasi itu khusus ini ya apa fokusnya itu ke produknya itu sendiri ya. Mungkin harus berbeda dan lain-lain. Tapi kalau Mintzberg itu kalau kita lihat yang tadi ada 5 ya, dari locating core the core business sampai reconciling the core business itu, bahkan untuk diferensiasi itu nggak perlu yang namanya merubah benar-benar produknya ya, tapi misalnya dari image-nya saja atau dari branding aja itu sudah cukup salah satunya. Jadi ini saya kira saling melengkapi. Di sisi lain kalau saya bilang tadi itu kalau Porter itu dengan framework-nya kita dituntut untuk memikirkan strategi secara apa namanya secara komprehensif dan mungkin buat jangka panjang ya. Mungkin di tengahnya itu nanti ada perubahan-perubahan di market dan lain-lain yang itu bisa disesuaikan dengan emergent strateginya Mintzberg gitu. Suara Jadi Mas Denny hilang atau saya yang masalah ya? cek cek suaranya masih kedengaran Pak Gatot? Sekarang oke. Jelas Pak, jelas. Berarti Oke, saya Pak tadi Gatot. yang masalah, sorry. Ya. Saya yang Ya masalah, mungkin sorry. itulah Ya, yang lanjut. saling melengkapi. Nah, kemudian yang kedua ya, pertanyaan kedua perlu banget. Jadi saya merasa ya banyak banget ya manfaatnya, karena kalau saya lihat terutama dari sisi pekerjaan ini sangat membantu sekali karena kita nggak melihat problem solving itu atau decision making itu dilakukan secara parsial gitu. Jadi dengan adanya kita bisa melihat secara komprehensif kalau saya bilang kemarin itu ya. Jadi nggak lihat cuma dari bagian per bagian, bahkan misalkan untuk menentukan apa namanya problem statement aja mungkin bisa berubah gitu kan. Karena yang kita lihat tidak cuma misalkan ya kayak kemarin lah simpelnya yang di awal-awal ya. Ketika kita misalkan turun pendapatan itu kan yang dinaikin harus apa misalkan, harus dari misalkan penjualan tapi belum tentu kan apa namanya harus efisiensi misalkan tapi belum tentu kan di situ contohnya bisa aja emang sales kita kurang baik gitu misalkan, atau misalkan penetrasi market kita tidak baik jadi mungkin cost efisien itu mungkin lebih nomor urut kesekian gitu. Nah jadi dengan adanya framework yang kita bahas itu kan atau yang kita pelajari strategi itu kita lebih komprehensif, kemudian lebih apa ya lebih terstruktur lah ya dalam menyelesaikan problem-problem yang ada gitu, dan dari atau menentukan opportunity yang akan kita dapat mungkin seperti itu Pak Gatot. Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Denny. Mantap. Pak Yandi atau Pak Satya dulu nih? Pak Satya dulu atau Mas Yandi ini? Makasih ya Mas Denny. Pak Yandi aja dulu Pak. Oh Mas Andi udah nyampe Oke, rumah tuh. silakan. Aduh, saya ngerasa nggak enak nih soalnya penjelasannya dari Mas Denny itu udah cukup lengkap, dan setelah ini penjelasannya dari Pak Satya pasti lebih oke lagi, itu lebih dalam. Tapi untuk menjawab pertanyaan pertama ya Pak Gatot, kalau menurut pendapat saya sih dari sisi yang tadi disampaikan sama Mas Denny, si Mintzberg itu menyampaikan ada 5 hal yang menjadi grouping dari strategi melocating inti bisnisnya di mana, terus membedakan inti bisnis, elaborating core business, extending, sama
merekonfigurasi atau merekonseptualize core bisnisnya. Sedangkan Porter itu menurut saya dia bermainnya di nomor 2, distinguishing the core business sama elaborating the core business. Mungkin saya salah, mungkin nanti Pak Satya bisa membenarkan. Jadi menurut saya sih betul seperti yang disampaikan di awal oleh Pak Denny, Porter itu tuh sudah bagus secara bisnis strategi, tapi belum lengkap, dan masih ada beberapa hal yang diperdalam lagi oleh Mintzberg ketika membuat strategi positioning di dalam artikel yang saya baca ini. Masuk ke artikel yang nomor 2, itu lebih bagus lagi karena dia bicara mengenai strategic positioning itu dengan ilustrasi-ilustrasi yang lengkap gitu. Dan kalau Porter kan kita lebih familiarnya dengan pisau value chain, terus kemudian 5 force. Sedangkan kalau dari sisi si Mintzberg, dia melihatnya dari bottom, dari bawah. Apakah ini cocok dengan market segmennya, apakah strategi ini berupa ada misfit atau tidak, apakah ada kompetensi misfit. Terus kemudian dia bicara juga mengenai apakah di sini tuh pasarnya itu tuh monopolistik atau ada yang sifatnya niche gitu, niche. Jadi menurut saya ini lebih sekali lagi dia memperdalam konsep yang dibuat oleh Porter sebelumnya. Terus untuk menjawab pertanyaan nomor 2, Pak Gatot, ini sangat berguna sekali meskipun saya bukan di posisi corporate planning lagi, tapi ini bisa kebayang untuk bagaimana cara kerja strategi perusahaan di selama 11 kali kita sesi diskusi ini. Dan saya menantikan tuh kalau bisa sampai chapter-chapter di buku ini habis semua gitu. Karena sudah saya beli sampai setebal ini. Waduh, luar biasa. Saya kalah cepet itu. Ngiri saya benar-benar. Oke, itu aja sih Pak. Thank you kesempatannya. Biasa itu. Saya berharap nanti. Aduh, hebat. Satu-satunya yang punya bukunya nih Mas Denny. Ya nih. Kebetulan. Beda versi saya. Ternyata isinya beda Iya. Pak. Saya versi 2 soalnya lebih lama lagi. Ini versi 4 lebih bagus kok, lebih mudah dipahami daripada versi 2 itu berat banget, sangat berat. Silakan Pak Satya, ada yang mau dijawab 1 atau 2 boleh? Oke, makasih. Saya gabung aja ya jawaban 1 dan 2. Ya terus terang dari awal kenapa saya rajin di sini karena ini berkaitan dengan kerjaan di mana saya harus ngajar strategi di baik kelas marketing maupun kelas strategic management ya. Dan di awal saya ingat itu Coach Jaha pernah cerita bahwa strategi itu corporate, kemudian bisnis, kemudian fungsional. Dan buku ini itu bicara di level bisnis ya, jadi bisnis strategi. Jadi kalau di kelas tuh ya ada kelas khusus yang namanya bisnis strategi. Kalau di marketing itu di functional strategi. Oke, di bisnis strategi ya tadi itu ya kenapa bermanfaat. Nah, di bisnis strategi itu terus terang yang dari Porter, yaitu Porter Generic Strategy, sama Porter Five Forces, sama Supply Chain, itu ya jauh lebih mudah kita diskusikan di kelas, kita ajarkan karena konsepnya jelas, ada bagan-bagan, ada chartnya, dan itu memudahkan, apalagi di tempat saya ngajar itu S2, di S2 itu kebanyakan S1-nya di tempat saya kebetulan dari engineering karena ITB ya. Jadi mereka itu suka ngelihat sesuatu yang terstruktur, ada metodenya kelihatan jelas gitu. Nah, Mintzberg itu saya nggak lihat tuh sejauh ini pakai bagan-bagan, pakai gambar-gambar gitu ya. Dan tapi pada saat kita memutuskan misalnya suatu perusahaan itu pakai misalnya jenis strategi low cost leadership. Nah, suatu perusahaan memutuskan ini, tapi pada jalannya kan nggak mudah gitu loh.
strategi berubah tiap hari, tiap kali, strategi itu harus dinamis. Nah, terus terang yang dikatakan Mintzberg itu ya banyak benernya gitu. Cuma balik lagi ke kelas ya, ke kelas di S2, mereka belum di tahap ngurus strategi. Ya, mereka belum di tahap gimana sih kita membentuk strategi gitu ya, dan kalau saya yakin kalau dibuat survei dari 1.000 perusahaan Indonesia mungkin nggak sampai 20% yang punya strategi yang jelas gitu ya. Walaupun mereka punya strategi yang jelas juga mungkin nggak mereka terapkan di implementasinya gitu. Jadi iya, porter itu lebih mudah diajarkan, walaupun penerapannya kadang-kadang kita harus sedinamis ya, seperti yang Mintzberg katakan. Sementara begitu, Pak Gatot, terima kasih. Ini aja Pak Satya, kalau dari mahasiswa ada feedback apa Mas, Pak, mengenai pembelajaran seperti ini? Begini, kejadiannya ya percaya nggak percaya ya, tapi padahal mahasiswanya mahasiswa eksekutif yang udah kerja minimum 2 tahun sampai 5 tahun, ada yang 10 tahun, tapi nggak banyak dari mereka yang berpikir strategi sebelumnya, gitu ya. Jadi saya juga nggak berharap banyak mereka nanti akan menerapkan strategi ini di kerjaannya, apakah itu perusahaan sendiri atau BUMN atau dia karyawan, tapi yang saya harap adalah mereka punya strategic thinking ya. Ini pun belum banyak gitu ya yang punya strategic thinking, dan kalaupun mereka udah punya strategic thinking, saya nggak yakin mereka akan memanfaatkan misalnya porter generic strategi gitu. Yang saya lihat itu lebih mudah ya, mereka memakai bisnis model kanvas ya, Osterwalder ya, karena itu benar-benar kanvas yang sangat mudah dilihat oleh semua level ya, di strategic level maupun di operational level. Itu pertama. Kedua, yang mulai gain popularity itu adalah strategi diamond. Kalau nggak salah Hamburg apa ya, strategi diamond. Nah, strategi diamond ini baru keluar 2001 ya. Jadi mungkin Mintzberg belum bicara itu. Nah, strategi diamond ini jelas-jelas itu bisnis strategi. Karena bicara financing, bicara positioning, differentiation, bicara states gitu. Nah, untuk buat strategi mungkin pakai itu, atau ada yang base-nya yang McKinsey yang 9S ya, gitu. McKinsey 9S 7S. sama BCG juga masih dipakai gitu. BCG Matrix ya, dan sejauh ini sih saya belum lihat di Mintzberg. Cuma Mintzberg jarang dibahas di kelas. Jadi nggak pernah ada feedback mengenai Mintzberg ya. Kalau feedbacknya itu cuman pemahaman mereka mengenai bagaimana implementasi generic strategi dan ya generic strategi. Kalau Porter Five Forces itu quite easily ya, relatif easy untuk melihat competitiveness. Itu aja Pak Gatot. Ya, oke. Makasih Pak Satya. Ya, menarik ya. Apa boleh saya bertanya ke Pak Dwi? Pak Dwi, apa bisa berbagi, Pak? Salam kenal juga Pak Dwi. Apalagi belum aktif ya. Kayaknya belum aktif. Nggak apa-apa. Lagi Mungkin di jalan tampaknya, Pak. Oh, lagi di jalan. Oke, ya udah nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Jadi saya catat ini dari pemahaman teman-teman. Jadi saya tidak ingin mengulang lagi yang pertanyaan pertama karena pertanyaan pertama sudah dijawab dengan sangat baik dengan Mas Denny, Mas Yandi dan Pak Satya ya. Jadi menurut saya kita ngomongin yang ini aja lah, yang real ya. Jadi memang di mana-mana yang namanya strategi itu yang seperti yang dikatakan Pak Satya tadi
bahkan yang sudah berpengalaman 5 tahun kerja pun ternyata juga strategic thinking gitu yang diperlukan, yang mereka nggak berpikir sampai ke situ. Nah, saya sendiri sebagai konsultan, saya mengalami sendiri bahwa hampir setiap klien selalu yang dikeluhkan strategic thinking. Jadi memang di sini ada gap ya. Jadi antara yang diharapkan perusahaan atau C-level gitu ya dengan yang kejadian di grassroots gitu. Mungkin juga teman-teman yang di grassroots, itu kan urusannya C-level, bukan urusan saya gitu. Nah, saya termasuk yang nggak setuju itu. Makanya waktu kita memulai membedah buku ini, saya nggak pernah, atau kita, saya dan Mas Denny waktu itu ngobrol di WUS, nggak membatasi yang ikut ini harus yang sudah pengalaman, atau bahkan mahasiswa pun silahkan, nggak ada masalah, karena seperti yang juga ditulis Mas Denny ya, sebetulnya manfaatnya ke personal juga loh. Jadi kalau diceritain banyak sekali, dan saya langsung aja menjawab yang kedua, seperti yang tadi saya tuliskan di grup, cukup panjang lebar ya, tapi intinya pertama memang profesi saya ya, karena seperti Pak Satya, kalau Pak Satya ngajar, kalau saya konsultan, saya tuh setiap hari ya ketemu klien diajak ngomongnya kayak gitu. Maksudnya bukan dia ngomongin Porter, Mintzberg, saya juga nggak pernah ngomongin Porter, Mintzberg, tapi bahasa atau cara menyikapi itu dengan pemikiran Mintzberg maupun Porter. Bahkan kalau di kementerian, itu tahun 2013 saya membantu kementerian, itu jelas-jelas malah mereka itu waktu itu Kementerian PAN melakukan restrukturisasi beberapa kementerian termasuk Kementerian Dalam Negeri itu menggunakan Mintzberg, tapi bukan Mintzberg yang kita kenal, yang kita pelajari, tapi structure in five gitu. Jadi terkenalnya kalau di kalangan kementerian seperti itu. Nah, sejujurnya kembali ke pertanyaan nomor 2, jawaban dari teman-teman ini termasuk Pak Satya yang belum sempat menulis, tapi membuat saya semakin semangat gitu, karena saya sendiri tanpa ada jawaban teman-teman aja sudah semangat gitu. Maksudnya saya setuju juga yang dikatakan Mas Yandi tadi, kalau perlu sampai komplit kita jabanin aja gitu, kenapa tidak, toh cuman seminggu sekali gitu ya, kita ya having fun time together gitu ya untuk membahas ini. Dan alhamdulillah loh teman-teman, ini bukan apa-apa ya, eh, yang versi yang keempat International Edition ini lebih singkat loh. Yang dulu tuh edisi 2, aduh, wah bulat banget ya, pokoknya ribet banget. Dan ya mungkin memang sudah dipikirkan ya perbaikannya, dan mungkin kalau sampai sekarang ada sampai 10, edisi 10 mungkin lebih ringan lagi, mungkin yang diamond yang dikatakan Pak Satya tadi termasuk. Nah, ini membuat menjembatani diskusi kita, karena saya setuju sih seperti yang dikatakan Mas Yandi di jawabannya waktu di Japri saya, memang diskusi-diskusi ini yang membuat kita berpikir ulang gitu ya. Dan tidak berpikir ulang mengenai konsepnya, tapi ke pekerjaan kita sih sebetulnya. Jadi beberapa kali saya mengutip perkataannya Marshall Goldsmith ya, karena dia coach ya, dia nggak ada hubungannya dengan strategi, tapi dia bilang kalau kamu mau coaching, mau ketemu sama bos ya kamu harus siap gitu ngomongin pada bahasa mereka gitu. Nah, itu yang membuat saya semangat, dan mudah-mudahan kita tetap konsisten melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini. Dan saya mohon izin juga langsung aja ke materi ya. Jadi ada 2 artikel. Pertama generic strategies itu sekali lagi saya percaya teman-teman sudah baca semua, tapi kalau mau diringkas ada 4 hal ya. Pertama adalah evolusi strategi frameworks itu apa aja, dan saya senang nama Igor Ansov disebutin karena zamannya Pak Satya dan saya masih sekolah di TI dulu, yang kita kenal cuma Ansov, kita nggak kenal apa-apa gitu ya, dan masih disebutin sama ini ya, sama siapa, Mintzberg. Saya senang banget. Kemudian Porter's Generic Strategies juga disebutin. Kalau ini kan lebih pemikirannya lebih baru tahun 80-an gitu ya. Kalau yang Ansov itu sebenarnya 60-an. Dan itu sangat jadul banget sih gitu ya. Jadi waktu kami kenal Ansov ini juga kami kenal yang
BCG Growth Share Matrix itu yang ada Cashco, ada Docs, ada pokoknya yang itulah yang seperti itu. Nah, kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua ini yang tadi disebutkan oleh Mas Yandi ya mengenai expanded framework. Nah, saya yang salut kenapa saya suka Mintzberg dan juga Porter. Mintzberg itu selalu put highly on Porter dan dia mengatakan bahwa Porter itu best lah gitu loh untuk urusan strategi dan dia rajin sekali menulis di Harvard Business Review. Jadi dia apresiasi kepada Porternya itu sangat tinggi. Nah, kemudian di sini dia membedakan dari sisi core business. Jadi memang kalau kita bicara bisnis sebetulnya ya namanya bisnis ya pasti mulai dari core-nya dulu apapun bisnis itu. Bahkan mau kita bicara Grab, Uber, ya Gojek ya kan dari main bisnisnya yaitu platform untuk ojol gitu kan. Itu core-nya gitu. Nah, setelah core itu jadi barulah membedakan gitu bagaimana core bisnisnya itu dibuat berbeda supaya kalau istilahnya Mintzberg meninggikan entry barriers untuk orang lain masuk gitu. Itu ada di teksnya dia. Kemudian yang ketiga adalah elaborating. Jadi bagaimana mengelaborasi lagi ini apa sih yang bisa kita perkuat lagi. Bahkan kadang-kadang mungkin sesuatu yang nggak kita pikirkan. Dulu kita nggak pernah mikirin bahwa di Gojek atau Grab ada GrabFood atau GoFood gitu ya. Ada, bahkan ada GoClean dan sebagainya. Semuanya serba Go. Nah, kemudian extending the core business. Ya, ini menarik karena di situ disebutin bisa related, bisa non-related gitu. Bisa horizontal, bisa vertikal gitu. Nah, yang saya paling senang tuh waktu dia gambarin tadi Mas Yandi nyebutin ya. Saya tuh sempet japrian sama Coach Yaha. Ini Mintzberg ini gambarnya lucu-lucu gitu loh. Lucu karena waktu dia gambar core reconceiving core business, teman-teman nanti lihat lagi di bukunya ya. Lucu banget kayak embrio gitu. Pokoknya saya melihat jadi sejujurnya banyak yang perlu kita pikirin ya yang diomongin Mintzberg, tapi lihat gambarnya itu jadi ketawa sendiri gitu ya. Itu benar-benar saya jujur sampai sekarang aja kalau lihat tuh mau ketawa gitu rasanya. Nah, itu satu. Terus kemudian yang kedua dia masuk mengenai practical application-nya seperti apa. Nah, ini sebetulnya mungkin di dalam Porter kita sudah belajar differentiation gitu ya. Terus dia juga mengembangkan lagi ada yang sifatnya scope. Jadi bagaimana market segmentation dilakukan. Tadi Mas Yandi menyebut mengenai niche market gitu ya. Dan melakukan customization gitu. Dan yang ketiga adalah integration and diversification. Nah, yang nggak kalah pentingnya sebetulnya di yang keempat ini, the dynamic nature of strategy. Jadi saya malah senang ini di sini dia mengatakan bahwa yang namanya bisnis gitu, itu harus adaptif, kemudian harus berpikir ulang, dan kadang-kadang perlu meredefinisikan lagi posisinya. Jangan-jangan yang selama ini dianggap posisinya udah kuat, malah sebetulnya lemah gitu. Apa yang kita pikir sebagai kekuatan ternyata sebetulnya kelemahan gitu. Jadi ini menurut saya kuncinya di dynamic nature of strategy. Nah, nanti kita lihat ya teman-teman bagaimana penjabarannya gitu. Nah, ini gambar-gambar ini menurut saya kok lucu-lucu semua ya. Terutama yang terakhir itu yang reconceiving core business itu kayak embrio gitu ya. Tapi oke, satu-satu ya. Jadi dia menekankan bahwa yang namanya bisnis pasti melihat locating the core business dulu. Bisnis kita tuh apa sih? Oh, bikin sepatu. Oh, bikin health equipment. Oh, bikin peralatan kantor misalnya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu ya locating the business ini di mana gitu ya. Ntar pointer mungkin di sini. Nah, ini. Jadi ini locatingnya di mana gitu ya. Dan tentu dia locating di sini sebetulnya kalau saya membacanya ini sebetulnya dia udah menyinggung Porter juga karena ada bargaining power of supplier, ada bargaining power of buyers gitu ya yang di depannya ini. Nah, ini nanti kalau ngomongin Porter ada lagi yang namanya
industrinya udah fragmented, kemudian buyersnya bisa industrial buyers, bisa yang beli cuma satu misalnya, itu begitu besar ininya apa risikonya. Nah, sebetulnya juga ini kalau gambar ini nggak tahu ya. Kalau menurut saya kalau Muslim gitu ya pasti tahu gitu ya. Setiap pagi dan petang kan kita ada doa, zikir pagi, zikir petang, itu kan ya Allah lindungi aku dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah gitu kan. Nah, cuman ini hanya dengan 2 dimensi. Kalau 4 dimensi kayak zikir pagi dan petang ya mungkin gambarnya lain lagi ya. Tapi menurut saya yang dilakukan Porter pun sudah sangat cukup. Yang dikatakan Pak Satya menurut saya sangat memadai. Jadi ini sudah keren banget sih ya kalau kita tahu ini. Nah, terus dia gambarin lagi bagaimana core business yang di sini ini kalau kita mau membuatnya berbeda gitu. Masa kita mau disamain dengan yang lain gitu ya. Nah, dia bikin gambarnya seperti ini. Kalau nggak salah sebelah kiri itu desain, yang kanan itu quality gitu ya. Kalau desain mungkin contohnya Apple gitu, dari segi apa penampilannya yang bagus, kemudian harganya memang nggak mau murah gitu ya, karena memang ternyata ada psikologi harga ya ternyata ya, jadi semakin mahal semakin bagus. Terus ini quality juga. Nah, menurut saya dia bisa menggambar seperti ini dan ini digaris di sini, kemudian dua, terus yang garis-garis lainnya itu price dan sebagainya itu mendatar gitu. Ini menurut saya juga perlu dia berpikir cukup lama ya. Paling tidak kalau saya mikir kayaknya bisa sampai ke sini itu susah sekali gitu. Tapi saya bisa membayangkan, saya bisa menggunakan visual ini untuk mencoba membuat bisnis saya, misalkan saya pabrik sepatu gitu ya, bagaimana supaya sepatu saya tuh elegan tapi juga harganya itu jangan menyasar yang kelas bawah gitu ya. Jadi harus menengah atas ya. Walaupun sebetulnya premium, benar-benar premium, saya bisa commanding profit yang tinggi misalnya ya. Ini saya bisa membayangkan ini, saya bisa menjelaskan dengan sini. Nah, kemudian bergerak lagi bagaimana mengelaborasi core business. Jadi ini gambarnya juga kayak bejana pejal gitu. Core businessnya di sini gitu ya. Arahnya bisa ke sini, melebar saja atau melebarnya ke dalam sana gitu. Jadi gambar-gambar dia, visual dia ini membuat kita berpikir, dan menurut saya bisnismen manapun atau leader manapun, CEO manapun ya, melihat gambar ini dan membaca teksnya pasti dia kebayang nih maksudnya ya. Oh, saya berbisnis di bidang fast food gitu ya. Fast food ini berarti saya bisa horizon ininya nggak harus ke bidang yang sama, ke sana, ke bidang yang sebelah sana. Misalkan dalam hal delivery gitu ya. Di mana delivery saya bisa jual juga yang kepada yang non food related dan seterusnya ya, atau cold storage-nya gitu ya. Ini aja modal gambar ini ya, dan hanya baca ini seorang eksekutif dari bisnis apapun ya, itu aja bisa mengkayal macam-macam gitu loh ya. Nah, ini luar biasa menurut saya, kelihatannya cuma sederhana ya gambarnya. Nah, ini sengaja saya kopas dari bukunya biar kita semua bisa mencermati bersama. Kemudian extending. Extending itu apa? Ternyata dibedain di sini. Extending itu bisa keluar benar-benar new business. Bahasa gaulnya karena dia cash rich, dia punya cash, dia bisa buka bisnis yang nggak ada hubungannya, laundry misalkan, ya nggak ada hubungan sama main business, ya apa hubungannya antara fast food sama laundry, nggak ada gitu. Tapi dia pikir wah ini menarik nih, dia bahasanya adalah return on investment gitu, atau lagi ini di di extend lagi lebih luas seperti ini. Nah, ini kalau kita ketemu Mintzberg, kita perlu tanya ini maksudnya ini apa. Saya terus terang belum tahu, tapi saya membayangkan bahwa ini some sort of duplication from the existing, tapi dia tidak melayani semuanya, dia cuma periferinya aja yang di luarnya. Something like that lah gitu ya. Kalau ditanya bisnis apa, saya juga belum kebayang. Terus yang terakhir adalah reconciving. Nah, ini juga reconceive ya. Jadi berarti
seperti membentengi core bisnisnya dia tanpa harus bisnisnya itu sama, ya. Nah, nanti mungkin kita perlu berimajinasi ya, reconceiving itu apa aja sih yang masuk di sana gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pelajari. Nah, kita sekarang masuk ke textbooknya karena textbooknya juga membahas mengenai contoh ini perahu gini, kano ya, kano, perusahaan kano, di mana dia juga mengajari kita ya berpikir secara strategis in term of supply chain gitu ya. Jadi dia gambarkan kanu bisnis ini kalau kita lihat di bawahnya itu mulai dari primary industries, secondary industries sampai ke tertiary industries. Dan kanu bisnis itu ada di secondary industry. Artinya dia masih tergantung dengan supply material dari processing industri di sini ya, ada plastik ya, kemudian ada aluminium ya, karena tadi kan bahannya ini ya, pasti ada plastiknya, ada aluminiumnya, bahkan mungkin ada stainless steelnya gitu ya. Nah, ini menarik sekali kan. Nah, kemudian juga ternyata ada juga yang sifatnya extraction. Jadi dia bilang ini ada Bisberg sama Spruce gum industry gitu ya. Perekatnya mungkin, tapi itu maksudnya di extraction industry gitu ya. Nah, ini kan pola pikir seperti ini yang saya tahu selama ini karena saya banyak berkecimpung di oil and gas. Ya, ini saya bisa mengerti kalau di Pertamina atau di Arco, di BP gitu yang diomongin ya upstream sama downstream gitu ya. Makanya dia juga nyebut di bawah sini ya. Ada upstream, ada downstream. Ya maksudnya downstream itu adalah sudah ke end user gitu. Ya. Nah, kemudian bergerak lagi kanu bisnisnya dia itu ada di fabrication gitu. Bahkan not in assembly. Dan in reality sebetulnya banyak sih yang mengatakan ya kanu bisnis ini ya dua-duanya, fabrication sama assembly atau biasa disebut dengan manufacturing gitu ya. Nah, kalau Pak Buntoro, mega andalan Kalasan itu fabrication sama assembly jadi satu. Jadi di sini. Ya. Nah, wholesale distribution. Nah, ini juga menarik kan? Ada wholesale, ada lagi retail. Nah, mau main retailnya di mana? Wholesale-nya di mana? Ada contoh-contohnya gitu. Jadi menurut saya cara dia menjelaskan ini dengan melihat visual aja kita jauh lebih mudah membaca teksnya nantinya. Karena kita udah melihat visualnya, oh maksudnya gini toh gitu ya. Itu yang membuat menurut saya menarik. Nah, ini saya coba elaborasi ya. Jadi kalau locating itu adalah memilih lokasi dan segmen pasar. Kemudian kalau yang namanya perusahaan Kano tadi ya, kita fokus di perusahaan ini karena contoh di dalam bukunya adalah Kano ini atau perahu seperti ini. Perusahaan fokus memasarkan kano di daerah wisata alam dengan banyak sungai, ya seperti destinasi ekowisata dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana mendistinguish bisnis ini, yaitu bagaimana supaya layanannya lebih baik, lebih menarik perhatian, memenuhi kebutuhan spesifik, mungkin dari segi dayungnya yang dibuat lekuannya berbeda, atau mungkin aluminiumnya berbeda. Nah, itu part of the distinguishing gitu. Nah, kemudian contohnya apa? Bisa juga menggunakan material yang ramah lingkungan karena kan zaman sekarang kan perlu ramah lingkungan gitu ya. Jadi eco-friendly kano misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi pembeda, menjadi differentiator walaupun sifatnya masih ke branding ya. Wah, brandingnya aku kano bikinanku ini dikenal sebagai kano yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, kemudian diperluas lagi penawaran produknya, yaitu meningkatkan kualitas produk untuk memberi nilai tambah. Jadi mungkin bahkan kalau perlu ditingkatkan ke segmen yang lebih besar, misalnya atau ke segmennya yang lebih ke up lagi misalnya. Kemudian menambahkan fitur seperti ruang penyimpanan kedap air ya, karena namanya juga di air ya ini ya, di sungai atau di laut yang tenang gitu. Sistem navigasi GPS dan sebagainya. Ya, jadi ini elaborating. Kemudian expanding, memperluas pasar atau basis pelanggan. Jadi expanding itu tidak hanya dari sisi produknya,
Jadi pasarnya yang tadinya dipasarkan di ekowisata, kemudian dipasarkan juga ke nggak harus ke ini, tapi orang-orang yang sering tour gitu. Jadi melalui internet bisa juga ya dipasarkan seperti itu. Kemudian dijual secara internasional dengan memanfaatkan platform e-commerce dan mitra distribusi global. Jadi permainannya kembali lagi ke yang tadi, yang balik masalah distribusi tadi. Nah, yang terakhir, reconceiving mengubah paradigma bisnis dengan menawarkan produk atau layanan dengan cara yang benar-benar baru. Ya, misalnya bentuknya nggak lagi lengkung seperti itu. Ya, jangan-jangan nanti ada lagi bentuk yang datar. Ya, kayak kemarin saya melihat ada video amazing video ya di YouTube atau di Facebook, saya lupa. Itu BYD mengeluarkan mobil U8 ya, U8 itu bisa dipakai kayak amfibi, dia bisa di air gitu. Wah, itu luar biasa. Sampai dia bilang yang membuat video itu bagaimana Tesla nggak termehek-mehek kayak gini gitu ya, karena rodanya itu bisa dibuat semacam kayak dayung kano ini gitu ya. Keren banget lah pokoknya. Kemudian apa contohnya dalam produksi kano, beralih dari hanya menjual kano menjadi menyediakan layanan penyewaan kano berbasis aplikasi dengan lokasi drop off. Ya, jadi tidak harus lagi kalau kita lihat ya tadi kan secara fisik kita jualan perahu ini di ekowisata kan. Kalau ini udah enggak lagi. Jadi kita masarin orang-orang yang di Pondok Indah, orang-orang yang di Cinere gitu ya, untuk yang suka wisata air gitu ya. Kita lihat dari data science kita pasarkan tanpa kita harus pergi ke area ekowisata gitu ya. Nah, ini menurut saya contohnya sangat mudah dipahami ya. Jadi makanya saya gunakan apa adanya yang ada di buku ini karena menurut saya cukup menarik gitu untuk kita pahami bersama. Nah, saya coba memberikan contoh aja. Kita fokus di locating ya. Jadi nanti silakan kalau mau dikembangkan karena kita tujuannya akan belajar bareng ya ini udah mendekati 8:30. Jadi bagaimana kita melihat locatingnya aja ya, locating our core business gitu ya. Nah, kita pakai bahasa yang dipakai sama si Mintzberg yaitu mulai dari extraction, processing, fabrication and assembly, wholesale distribution sampai retail distribution ya. Strateginya adalah tadi sebetulnya sudah saya ungkapkan ya. Jadi ini masih kano bisnis ya, fokus pada bahan baku lokal, kemudian processingnya mengolah bahan baku secara efisien, dengan teknologi yang ramah lingkungan, yang tadi kan ada eco-friendly gitu ya. Kemudian bagaimana fabrikasinya memproduksi kano inovatif dengan desain yang ergonomis, ya, ini teknik industri banget, Pak Satya banget ini ya. Dan fitur unik ya, mungkin dibikin kayak Winnie the Pooh gitu, biar anak-anak tertarik misalnya kan untuk keluarga juga ya. Kemudian wholesale distributionnya bagaimana? Nah ini terus terang teman-teman, saya belajar ini dari kasusnya Pak Buntoro. Waktu itu beliau berbagi bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah mau bisnis megang pemasaran. Jadi beliau selalu akan pegang wholesale distribution maupun retail distribution. Jadi nggak apa-apa, dia hanya 50% dari the whole business. Jadi misalkan harganya 100, dia dapat 50-nya nggak apa-apa. Karena memang yang paling, nanti Pak Satya bisa banyak cerita ya, yang paling mahal itu distribution cost gitu. Dan saya salut sama Pak Buntoro nggak terpikat untuk mengambil 50% lainnya, karena menurut dia ini ball game-nya different gitu. Jadi samudranya udah beda dengan samudra di Mega Andalan ya. Jadi so is the case dengan kano. Mungkin kano kita fokusnya sampai di sini aja bisa jadi gitu ya. Dan seterusnya ya. Silakan nanti saya bagikan aja keunggulan kompetitif. Ini sebagai contoh aja teman-teman bahwa dalam cara berpikirnya Mintzberg mulai dari yang upstream sampai downstream itu kita bisa petakan dan kita bisa bikin barisnya itu bisa dari segi strateginya,
keunggulan kompetitifnya, fokusnya di mana, segmentasinya apa gitu. Ini luas sekali, jadi untuk teman-teman yang bergerak di bidang strategic management atau mungkin Pak Dwi juga ya, atau Mas Yandi mungkin pernah, itu pasti ini dikembangkan. Dulu waktu saya membantu perusahaan yang EPC, ini juga jadi panjang sekali gitu. Nah, kasusnya saya buat lagi untuk locating core business Nike misalnya, ya. Nah, kalau Nike saya rubah lagi, mulai dari bukan extraction lagi, wah terlalu jauh kalau kita ngomongin apa ini karet gitu ya, atau kulit gitu ya. Saya fokusnya di desainnya aja karena memang kekuatan Nike adalah dia pegang di desainnya. Tapi kesininya semuanya kontrol dia, mulai material sourcing, manufacturing, wholesale distribution. Saya nggak tahu kalau retailnya ya, tapi yang saya tahu dia paling tidak main sampai di sini ya. Nah, kemudian apakah dia memiliki semua? Enggak. Kita semua tahu manufacturingnya di Indonesia pun banyak sekali pabrik yang memproduksi Nike gitu ya. Tapi sebetulnya bukan miliknya Nike gitu, bukan milik dia gitu, tapi miliknya ya manufacturer yang ada di sini. Tapi semua quality control, kemudian jenis orangnya, teknologinya seperti apa, dia yang bangun. Saya juga baru tahu ternyata dia punya teknologi yang disebut Flyknit ini ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, saya nggak begitu tahu. Sebagai keunggulan kompetitifnya dia. Kemudian fokusnya pada diferensiasi dan seterusnya ya. Kita bisa cerita banyak. Kenapa saya pilih Nike biar kita bisa relate gitu ya. Nah ini cuma sebagai penutup aja. Jadi teman-teman untuk dua artikel ini sebetulnya locating, distinguishing, kemudian elaborating, extending sampai reconceiving itu kalau kita petakan seperti ini ya. Jadi artinya maksudnya itu apa, definisinya locating itu apa, distinguishing apa, itu ada di sini ya. Jadi mulai dari posisinya dia di mana, kemudian positioningnya dan seterusnya. Kemudian relevansinya dengan strategi konsep. Kalau ini sangat jelas Porter ya. Kemudian di sini juga Porter waktu di distinguishing. Waktu elaborating itu ternyata yang lebih tepat sebetulnya unsolved yang existing product, kemudian new market dan sebagainya gitu ya. Yang growth strategies-nya unsolved. Nah, kemudian extending itu lebih ke diversification sama integration strategies. Kemudian reconceiving apa? Innovation and adaptive strategies gitu. Nah, contoh-contohnya ada di sini, tapi ini semua kan contoh perusahaan internasional ya. Saya coba juga membuat yang perusahaan nasional gitu ya. Misalnya Adaro, kemudian Astra, Indofood gitu ya. Ya perusahaan-perusahaan yang go public sehingga datanya bisa mudah kita akses gitu ya. Kira-kira bentuknya jadi seperti ini. Jadi misalnya dari apa ini? Kita sebut aja yang mining ya, misalkan Mine ID gitu ya. Dia kan dia memiliki juga Antam, dia juga memiliki Inalum gitu ya. Mungkin dia dalam hal elaborating mencoba mentargetkan untuk strategic minerals yang ekspor gitu ya. Kita udah tahu bahwa harus ada smelter dan sebagainya. Kemudian pada saat reconceiving dia mencoba evolve dari mining operation ke downstream baterai production ya. Kita karena saya juga kenal Nico Kanter ya, jadi kadang-kadang saya juga tahu di sini juga karena dia juga membuka pabrik ya, tapi saya nggak tahu in detail sekarang seperti apa. Saya rasa itu ya kalau dari artikel pertama mungkin saya stop dulu, mungkin ada komentar atau ada diskusi. Silakan kalau ada komentar. In my opinion, dari sisi bisnis strategi yang ada sekarang tuh lebih ke arah below the line kali ya Pak. Kalau dilihat dari sisi ini ya, apa dari sisi branding, dari sisi positioning di pasar sama diferensiasi. Sebagai contoh, saya sempat tadi nulis di chat
itu Nike itu sebenarnya kuatnya itu bukan karena jaringan distribusi, bukan karena teknologi kayak Flyknit semacam gitu, tapi karena brand. Jadi kekuatannya itu tuh Nike dibandingkan sama Adidas itu brandnya. Dan yang membuat Nike hebat, terutama di era 80-an itu, karena dia nemuin Air Jordan yang dipakai oleh Michael Jordan. Makanya tuh sangat populer, bahkan sekarang udah mulai populer lagi tuh Air Jordan. Ya, ya. Oke. Ini karena branding, ini ada pakarnya branding, Pak Satya, kalau mau mengomentari. Ya benar sih Nike kekuatannya di sana ya. Cuman branding sebetulnya bagian dari strategi fungsional ya. Dan yang ceritakan Pak Gatot itu lebih ke strategi bisnis. Nah ini juga saya lagi mikir nih, strategi bisnisnya Nike kekuatannya apa ya gitu ya. Ya apakah tadi Pak Gatot sudah menceritakan Mintzberg dengan contoh Nike, memang ujung-ujungnya kekuatan Nike adanya di yang seperti Pak Yandi sampaikan, adanya di strategi fungsional. Jadi saya jadi berpikir gimana cara menghubungkan antara bisnis strategi dan fungsional strategi. Apakah di kasus Nike bisnis strateginya ngikut fungsional strategi gitu, ya. Tadi saya baca tuh teorinya tuh, hubungan antara bisnis strategi dan fungsional strategi, yaitu marketing strategi, dan di sini branding strategi. Ya mungkin itu saya lempar ke forum ini. Branding strategi ya which is di bawahnya bisnis strategi ya, itu sebetulnya turunan dari bisnis strategi, atau di kasus Nike bisnis strategi yang ngikut branding strategi. Jadi begitu Pak gitu. Ya, ini pemahaman yang kita nggak banyak bahas ya di kelas maupun di sebagai consulting, karena mungkin nanti jadi terlalu kompleks. Gimana Pak Gatot? Hubungan tadi bisnis strategi sama branding strategi tadi, which is branding itu di bawahnya bisnis strategi. Ya, kalau yang tadi yang disebutin functional strategy sih, saya terus terang kalau untuk kasusnya Nike, apakah memang functional strateginya itu memang benar-benar kuat, atau dengan kata lain, katakanlah bukan Nike ya, perusahaan lain yang memiliki functional strategy yang sangat kuat di salah satu functionnya, yaitu misalnya dalam hal supply chain management misalnya, ya jadi sourcingnya dia the best, itu kan part of functional, dan functionalnya pun bukan primary activities sebetulnya. Kalau di bisnis value chain-nya Porter kan sebetulnya yang namanya procurement itu bagian dari support activities gitu ya, tapi dan itu menjadi fungsional gitu. Nah kalau memang fungsional dan dia kuatnya di situ, ya mau nggak mau yang lain jadi minggir gitu. Dan ini sebetulnya bisa diterapkan juga di bisnis-bisnis yang tidak material oriented banget gitu ya. Jadi di situ kalau saya melihatnya. Nah, lalu kenapa gitu Nike bisa kuat gitu loh? Pandangan saya kalau dari contoh tadi ya, karena saya memang melihatnya Nike itu kuatnya, branding memang kuat, apalagi logo ya. Menurut saya logo one of the best logo itu logonya Nike gitu. Cuman set gitu. Itu udah menurut saya udah jelek banget lah pokoknya. Jadi ya mau pilih apa? Nike. Yes gitu. Itu udah tandanya gitu. Dan mau sehat? Yes. Klik check mark gitu. Dan sebetulnya kan nothing different dengan nggak ada yang unik gitu. Tapi kok kita melihat check mark itu sekarang seperti Nike gitu, bukan check mark lagi, tapi it's a Nike gitu loh ya, seperti itu. Belum lagi kata-katanya dia, just do it, itu kan
jelek banget gitu loh di kita gitu. Nah, kalau saya tetap melihatnya sampai detik ini masih belum tahu karena ya perlu informasi lagi, lebih ke desainnya dia sih, desainnya dia yang sangat kuat sehingga desain itu termasuk ini ya, tidak hanya menentukan modelnya, tapi desain bahwa tadi yang dikatakan apa Air Jordan segala macam, dia tuh bisa menciptakan sesuatu yang fit banget dengan yang dibutuhkan Michael Jordan misalnya, ya sehingga eh, itu sendiri sudah menjadi strategi sebetulnya, desain kekuatan desainnya dia itu, mulai itu terus kemudian engineering materials requirement-nya segala macam. Saya yakin pemilihan material untuk perusahaan sepatu seperti Nike pasti quality control-nya ketat, super duper ketat. Jadi manufacturing company yang ada di Indonesia ini jangan-jangan procurement-nya yang melakukan Nike, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan ya, atau mungkin financing-nya dilakukan oleh orang lokal, tapi yang menentukan barang ini yang kamu harus beli gitu, itu adalah Nike gitu. Saya yakinnya seperti itu karena ya itu jadi penting banget bagi mereka gitu loh. Kalau nggak bisa menguasai itu ya nggak bisa gitu ke belakangnya. Gimana Mas Denny? Ada pendapat Mas Denny? Iya, saya lagi meresapi Pak Gatot sebenarnya. Tadi saya masih bingung ini apa namanya yang dimaksud dengan core apa namanya core bisnis itu apakah hanya satu ya? Kalau kalau saya lihat tadi beberapa berarti Pak Gatot ya. Jadi mulai dari source-nya, prosesnya sampai delivery-nya itu adalah core ya, masing-masing punya core tersendiri ya Pak Gatot ya. Saya mikirnya tadi core itu hanya core kita di mana nih? Di sepatu misalkan atau di kano ya. Ternyata emang dia satu rentetan. Nah, kalau saya sambungin sama yang tadi di bawahnya sebenarnya yang ini ya, yang fungsional area itu emang ya sebenarnya yang pembagian core bisnis itu ngikut juga ya dengan yang fungsional areanya ya. Jadi ada source-nya itu event itu apa saja lah, misalkan bahan baku atau misalkan tadi desain ya. Nanti ada prosesnya itu ya tadi fabrikasi misalkan atau yang lainnya. Delivery-nya itu yang tadi branding, marketing, sales dan lain-lain ya. Nah, itu kan yang tadi distribusi, wholesale atau misalkan retail itu kan masuknya ke delivery ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan emang dua-duanya saling terkoneksi ya. Nah, cuma saya lihat kalau di kasus Nike itu mungkin ini lebih ke core-nya mungkin nanti dilihatnya memang di area kuatnya ya di delivery ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin sepatu, ya sepatu kan banyak banget mereknya ya. Mungkin fungsinya nggak jauh beda lah ya. Nyamannya juga nggak jauh beda. Cuma kan masalahnya ya kita kan terekspos selama ini dengan Nike, Adidas, dan lain-lain ya. Mungkin ada yang lebih bagus dari itu. Nah, mungkin di sini memang yang tadi Pak Mas Yandi bilang atau Pak Satya bilang, emang di sini yang drive itu mau nggak mau adalah di delivery-nya atau misalkan di brandingnya tadi ya. Brandingnya, ada branding itu kan mulainya dari exposure sebenarnya. Exposure-nya, kemudian cara dia apa namanya melakukan promosinya seperti apa itu kan hadir di setiap event olahraga, bahkan mungkin lebih ke emosional ya kalau kita lihat apa namanya iklan-iklannya naik kan. Nah, itu mungkin yang mungkin saling terkait ya. Dan kalau saya lihat kalau di dalam satu kategori yang sama memang yang paling berpengaruh adalah delivery-nya seperti apa. Nanti sama misalkan dengan fast food ya sama aja mungkin isinya gitu kan. Antara McDonald sama KFC sama misalkan apalah ya. Nah, itu kan sama aja isinya. Nanti yang berperan sangat penting adalah delivery-nya seperti apa, promosinya, brandingnya dan lain-lain. Itu hampir di semua kategori kayak saya lihat mungkin seperti itu. Tapi kalau antar kategori mungkin nanti yang membedakan adalah bisa jadi bahan bakunya, bisa jadi prosesnya gitu kan. Tapi di dalam satu kategori yang sama kemungkinan memang di delivery-nya sih. Mungkin itu Pak Gatot. Ya, Kalau oke. yang saya sambil belajar. Ya, baik. Ya, saya juga sambil belajar Mas Denny. Jadi memang membuat saya berpikir. Jadi memang tadi pernyataan Mas Denny mengenai core bisnis ya.
Saya membayangkan kalau saya ini Phil Knight gitu ya. Dulu kan dia hanya jualan sepatu Onitsuka kan gitu. Kalau kita baca di bukunya itu, Sudok Knight ya. Ya apa Sudok gitu. Itu dia hanya jualan gitu. Jadi artinya sebetulnya yang dikatakan Mas Denny sebagai delivery mungkin karena dia bekas jadi salesman gitu. Pasti ada apa ininya ke situ. Nah, cuman dia pengen mundur gitu karena ada suatu case kan waktu itu di mana dia merasa tertipu atau apa atau dia salah baca kontrak, akhirnya dia kenapa nggak saya bikin sendiri aja gitu ya. Nah, ini menariknya di sini. Core bisnisnya itu sepatu atau apa sih gitu. Kalau belajar dari ya bisa macam-macam ya core bisnis. Kalau menurut saya iya sepatu gitu ya. Nah, kemudian sepatu itu untuk apa sih? Untuk kerja, untuk olahraga. Oke, kalau untuk olahraga boleh nggak nih naik gini juga bikin kaos? Oh boleh, ya udah bikin. Kaos kaki boleh. Tas untuk ini boleh. Jadi apa ya ininya elaborasinya tuh sampai ke sana gitu ya. Menurut saya akhirnya pun sekarang kita lihat sudah menjadi lifestyle kan. Orang pakai batik pun sepatunya Nike atau sepatunya Adidas gitu. Artinya apa? Core-nya tetap mungkin di sepatu, ya. Mungkin mereka redefinisi bisnis bahwa we are in lifestyle business misalnya, ya kan? No longer sepatu gitu ya. Nah, kok saya jadi ingat ada apa? Kemarin ada pertarungan antara Kindle sama Sony ya. Jadi di Kindle itu si Jeff Bezos mengatakan lahirnya Kindle, dia nggak pernah melihat Kindle itu sebagai produk gitu. Kindle is a service gitu. How we serve our customer gitu. Sementara Sony melihatnya itu adalah produk dan akhirnya memang yang memenangkan pasar jadinya Kindle kan. Dan ternyata Kindle juga tidak harus beli apa device-nya. Kita pakai tab pun ya itu juga bisa kita baca Kindle gitu. Jadi artinya apa? Si Jeff Bezos mengatakan yang sebenarnya. Jadi cara meredefinisi, misalkan kalau kita kembali ke Nike gitu ya, itu menjadi penting gitu. Karena dia menganggap core bisnisnya hanya sepatu, hanya sepatu ya, mungkin dia nggak akan memikirkan apparel yang lain, misalkan apa kaos atau sepatu, kok sepatu apa ini apa tas ya, atau mungkin hal-hal lain yang terkait dengan olahraga dia nggak akan kepikirkan. Bisa jadi di beberapa negara Nike buka fitness center. Nah, ini kalau ya sekali lagi ya brandnya kuat ya, dia mau bikin apa aja laku gitu. Ya ibaratnya ya orang mana nggak bangga gitu ya apa memakai apa barangnya itu, bahkan mungkin bisa bikin wearables, bisa bikin apa jam tangan gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, ini udah 8.50. Saya tuntaskan sebentar karena 2 artikel ya. Jadi saya mau izin mau lanjutkan ke artikel yang ke-4.6 supaya kita tuntas bahasannya. Jadi yang oke, sebentar. Oke. Artikel 46 ini tentang bagaimana membuat strategic positioning. Jadi sebetulnya masih relate ya. Jadi key takeaways-nya ada 4 juga di sini yang saya tulis. Yaitu pertama mengenai strategic positioning framework ya. Bukan melihat dari segi konsep, tapi bahwa positioning itu harus ada fit antara produk sama apa yang ada di pasar. Ya, jadi antara apa yang disuplai dengan apa yang dibutuhkan itu fit. Kemudian fit itu menurut dia adalah ada 3 elemen, yaitu the vehicle, yaitu the organization, kemudian projectile, ya ini lucu juga gambarnya, teman-teman bisa lihat ya di artikelnya, jadi kayak benar-benar kayak meluncur gitu, jadi ada projectile, ada peluru gitu ya, yang mana itu merupakan produk atau service, dan kemudian pasar yaitu the target gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana fit itu terjadi, ada yang natural, ada yang force, yang dipaksa,
ada yang ringkih gitu ya, vulnerable, dan ada yang tidak fit, gitu ya, misfits gitu. Nah, kemudian juga dia membicarakan mengenai strategic options. Ya, ini sebetulnya elaborasi lebih mendalam dari generic strategies tadi. Itu dia melihat diferensiasi, scope, kemudian diversifikasi. Ya, ini juga dia bahas. Dan dia kemudian membahas juga mengenai bagaimana persaingan. Ya, persaingan yang pada saat Mas Denny membahas pekan lalu mengenai keuntungan first move gitu, first mover gitu ya. Ini ternyata juga dibahas juga oleh si Mintzberg ya. Kita sebagai first movers itu tugasnya adalah bagaimana supaya barriers for later entrants itu semakin tinggi gitu. Misalkan dengan ongkos atau biaya yang sangat murah gitu ya, sehingga orang lain mau masuk udah takut gitu karena kita sudah memberikan benteng gitu, atau kualitas kita yang terbaik yang nggak akan bisa ditiru orang lain gitu ya. Kalau saya memberikan contoh itu Cirque du Soleil gitu ya, beberapa kali saya sebutkan ya, itu juga sulit sekali diimitasi. Itu tepatnya, lebih tepat bukan kualitas tapi imitasi. Kemudian second movers, ini ada istilah flanking strategies, ada guerrilla strategy gitu ya. Ini juga menarik. Saya juga pernah belajar dari Philip Kotler mengenai flanking ini, dan terakhir mengenai collaboration. Ya. Nah, kemudian juga dia menekankan mengenai perlunya kreativitas ya. Kalau di bahasa artikel sebelumnya dia perlunya dynamic fit dalam strategi gitu ya. Jadi yang namanya conventional thinking ya, bahwa bisnis harus ada batasan-batasan ini kadang-kadang memang harus diredefinisi ulang, menggabungkan beberapa elemen sehingga menjadi suatu kekuatan di perusahaan itu. Nah, ini beberapa contoh yang mungkin yang cocok ya dengan Indonesia ya. Sebetulnya ini Indomie ini nggak tepat juga sih. Setelah saya pikir tadi lebih tepat Supermie. Dulu sebelum ada Indomie yang terkenal tuh Supermie. Zaman saya masih remaja dulu ya. Sebelum ada Indomie itu yang terkenal Supermie. Indomie itu sebetulnya bukan pemain pertama sih, tapi pemain kedua. Tapi nggak apa-apa lah. Kita anggap aja dia pemain pertama gitu ya. Opsinya apa? Dia bisa differentiation, jadi mungkin pada rasa yang terus terang memang rasanya Indomie itu atau Supermie. Bagi saya nggak bisa membedakan, sama-sama enaknya. Itu bikin kangen banget gitu ya. Jadi ini merupakan modal untuk melakukan diferensiasi. Tapi juga bisa sebetulnya melakukan mass market dengan distribusi yang merata di seluruh Indonesia. Karena harganya kita kenal murah. Ya, semua orang bisa lah beli Indomie. Kemudian force feed, ini contohnya adalah Pertamina atau perusahaan oil and gas ya. Untuk masuk ke kendaraan EV ya, ke EV electronic vehicle itu sulit sekali ya. Dia dengan membuat SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, itu pasti agak-agak dipaksain gitu karena memang basisnya adalah fossil fuel gitu. Jadi memang perubahan mindsetnya memang harus kencang banget. Ya. Atau dia melakukan scope strategi. Jadi dengan melayani kebutuhan baru untuk pengguna EV yang dia anggap memang bisa masuk pasarnya EV market untuk Pertamina misalnya. Kemudian vulnerable gitu ya. Ini juga mungkin nggak begitu cocok banget, tapi ya bisa Garuda, bahkan mungkin bisa Lion ya sebetulnya ya. Diferensi. Tapi kalau Lion agak beda ya, karena kalau Lion itu overall cost leadership. Tapi kalau Garuda udah kelihatan kan, nggak bisa menyaingi overall cost leadership-nya Lion atau Batik gitu ya. Sehingga dia lebih cenderung ke differentiation dengan memberikan layanan premium, mile itu ya, mileage yang dikumpulkan dari penumpang misalnya. Terus atau dengan scope strategi, jadi fokus pada pelanggan bisnis dan internasional aja.
Nah ini saya paling suka nih, saya karena pernah menjadi korbannya Bagri Telekom. Waktu itu dia apa ya? Kok saya lupa nama company-nya? Apa ya? Masih ingat nggak dulu PT apa sih? Pokoknya yang bikin telepon semurah kayak Telekom, tapi sebetulnya dia pakai ini. Ratelindo, iya Ratelindo, Ratelindo. Dulu ada Ratelindo ya. Ekspansi ke telekomunikasinya gagal karena memang mungkin kurangnya modal dan juga sebetulnya dulu teknologinya yang kayak apa ya dulu ya, Flexi ya, dulu ada Flexi ya. Ternyata itu bukan teknologi yang seperti GSM gitu ya. Jadi mungkin nanti Pak Dwi bisa banyak cerita nih karena Pak Dwi di Telco ya. Tapi for sure yang namanya Bagri Telekom ini bisa dibilang gagal gitu ya karena dia harus menanamkan modal yang tinggi untuk bersaing dengan Indosat, Telkomsel, Excel dan seterusnya. Kemudian strategic realignment, contohnya mungkin di sini Telkomsel masuk ke pasar internet, internet rumah maksudnya, jadi kayak First Media melalui Orbit misalnya, ya. Walaupun sebetulnya juga dari pengalaman beberapa teman ternyata kurang begitu bagus juga sih. Dan dia juga bisa, karena kita ngomongin strategic option ya, bisa juga main di ceruk pasar ya, melayani rumah tangga di daerah terpencil dengan akses yang terbatas ya, misalnya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat dari situ ya, tapi kalau kita lihat dari first movers, second movers, ini ada beberapa contoh tadi kayak Indomie gitu ya, Indomie ini atau Supermie tadi itu bisa kita kategorikan sebagai first movers. Itu strateginya bisa Indomie menguasai pasar mie instan sejak awal dengan distribusi luas, harga terjangkau, dan rasa lokal yang bikin kangen gitu ya. Saya rasa kita semua nggak ada yang nggak suka Indomie ya. Saya sendiri suka banget gitu. Walaupun jarang ya, sengaja membatasi gitu. Loyalitas merek sekarang ini hampir semua mie instan disebutnya Indomie gitu. Ya, jadi Indomie telur rebus, Indomie kornet atau internet ya, Indomie telur kornet gitu ya. Jadi terkenal gitu. Second movers, Shopee masuk hanya Tokopedia dan Bukalapak ya. Kemudian dia fokusnya di mana? User experience dengan segala macam plus minusnya tentu. Pertamina strategi bekerja sama dengan Shell dan Total untuk menciptakan standar bahan bakar ramah lingkungan di Indonesia. Misalnya seperti itu ya. Mungkin untuk teman-teman yang di Pertamina bisa memberikan contoh yang lebih konkret lagi. Nah, ini bisa kita elaborasi lagi ya. First movers itu keunggulannya apa, hambatannya apa, second mover juga gitu ya. Jadi kita bisa elaborasi lah. Ini hanya contoh aja dan maaf juga kalau contohnya kurang tepat, tapi tujuan saya adalah bagaimana kita mencoba memikirkan apa yang dikatakan Henry Mintzberg dalam konteks yang kita pahami, dalam konteks bisnis Indomie, dalam konteks bisnis Garuda, dalam konteks bisnis Telkom, misalnya seperti itu. Karena kita tahu gitu. Dan sumber datanya ada di karena perusahaan terbuka ya, jadi mudah seperti itu. Nah, kalau kita simpulkan ya, jadi kalau saya bandingkan antara dua artikel ini, memang benar saling mendukung, tapi ada bedanya karena di sini kan kita membicara mengenai evolution of strategy framework, kemudian expanded framework yang tadi locating sampai reconceiving, kemudian bagaimana differentiation sama strategis itu. Ini yang diulang di sini, makanya saya sandingkan biar teman-teman bisa melihat sebetulnya ya nggak salah juga sih karena kan dia mengatakan atau reading 4.6 ini kan mensummary semua yang ada ya, walaupun tidak menyebutkan Kenneth Andrews atau menyebutkan Richard Rummel. Dia hanya menyebutkan di dalam artikelnya bahwa terima kasih kepada Richard Rummel yang membantu banyak dalam penyusunan artikel ini. Gitu. Saya lupa apakah yang 46 atau yang 45. Nah ini perbandingannya seperti ini ya kalau menurut saya, jadi jelas sekali gitu ya
ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama tentu saja karena memang dilihatnya ini sebagai suatu summary gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, saya sendiri berpikir ya, merenungkan gitu ya, apa manfaatnya kita tahu seperti ini. Ternyata banyak sekali. Jadi kalau kita menemui masalah di keseharian kita bisa memilah-milah menggunakan konsep-konsep ini. Ya, misalkan kita melihat dari konsep locatingnya, distributionnya, elaboratingnya, atau kita melihat dari konteks opsi yang ada di kita apa. Terus kita melihat juga dari konteks kita ini first mover atau second movers. Jadi apa ya? Saya menjadi tercerahkan sekali sih membaca artikel 45 46 itu. Terakhir ini kita harus konsisten. Mudah-mudahan setiap Senin kita selalu membahas sehingga kita manfaatnya itu jelas. Demikian kalau dari artikel, jadi silakan kalau ada komentar atau diskusi lebih lanjut terkait dua artikel ini maupun PR kita di artikel-artikel sebelumnya, mungkin ada yang kurang jelas atau perlu kita perjelas, ya saatnya kita bahas. Pak Gatot, itu Ya, boleh di-share Pak materinya, bagus Pak. oh ya tentu. Nanti saya PDF-kan, saya bikin kompres biar, atau saya Ya. kirim PPT-nya juga nggak apa-apa sih Pak. Soalnya kalau di PPT-nya bisa kelihatan ininya, kelihatan animasinya. Soalnya Oh tadi iya. yang Kanu tadi pakai animasi soalnya. Kayaknya saya kirim Oh PPT. iya. Ya. Mudah-mudahan Nggak apa-apa, PDF juga nggak apa-apa. Ini menarik ya, karena Bapak membuka wawasan ya. Sekarang itu first mover, not everything ya. Itu ya. Kalau yang di penjelasan Anda, second mover pun sekarang banyak yang berjaya. Ini contohnya Unilever dengan Wings ya. Wings itu terkenal tadinya follower Unilever. Tapi entah dengan strategi apa, sekarang Wings itu bisa melewati Unilever itu. Itu menarik. Terus kemudian mungkin satu saat saya ingin ada cerita ya, mungkin Pak Denny atau nanti ada Bro Emil bisa cerita kenapa sih Intel bisa kelewat sama Nvidia ya, gitu. Itu strateginya apa? Gitu. Minggu lalu sih Kang Denny udah cerita ya, karena mungkin dia telat apa-apa gitu, pokoknya produk dia yang harusnya bisa nyaingin Nvidia ternyata nggak diterima pasar ya. Pasar ini di sini pasar laptop apa, saya nggak tahu tuh pasar apa, laptop apa pasar smartphone gitu. Nah, jadi penjelasan Pak Gatot ini mengkonfirm pemikiran saya bahwa sekarang second mover itu nggak kayak dulu. Kalau dulu second mover itu kemungkinan jadi follower aja gitu, dan ternyata second mover itu bisa melewati first mover. Terus kemudian yang kedua yang menarik tadi pernyataan Pak Yandi ya, ini bisa buat saya susah tidur. Kalau ada pertanyaan nanti di kelas. Jadi Pak, kalau Bapak lihat hierarkinya bisnis strategi dulu, baru functional strategi. Tapi pernyataan Pak Yandi bisa bolak-balik gitu. Ya, saya nggak tahu apakah Nike itu di di bisnis strateginya mulai dari differentiation, kemudian di functionalnya dia kuatin aja tuh mengenai brand building sehingga differentiation-nya makin kuat, apa gimana? Kalau Starbucks jelas di awal di bisnis strategi dia mau berbeda, gitu ya. Dia mau berbeda, kemudian di functional strategi ya dia buat berbeda aja, semuanya berbeda, baristanya berbeda, image-nya berbeda, brand-nya berbeda, produknya berbeda, servisnya berbeda gitu. Tapi itu dari atas kelihatan. Tapi tadi Nike dari penjelasan Pak Gatot itu di awalnya kayaknya nggak differentiation ya Pak Gatot ya di bisnis strateginya gitu. Ya tapi on top of that ya ini juga membuktikan kalau di social science
Ya kadang-kadang kita nggak usah ngikutin pakem gitu Pak Gatot ya. Gitu. Oke, makasih. Ya, ini kalau mengenai Nvidia sama ini Intel. Intel itu sebetulnya diulas juga di The Crux-nya Rumelt ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan, tapi saya bisa menerima itu penjelasan dari orang-orang elektro kayak Mas Denny gini ya. Eh, jadi apa ya, sebetulnya it's not about competing sih, karena memang it's different pathways gitu. Waktu Nvidia itu fokusnya di apa user interface, apa ya, video grafik gitu-gitulah. Mungkin Mas Doni aja yang menjelaskan. Saya waktu dijelaskan tuh langsung bisa menerima dari orang elektro yang menjelaskan. Jadi mungkin Mas Deni aja yang menjelaskan antara Nvidia dengan Intel. Kalau Richard Rumet memang dia seorang electronic engineer, Mas. Jadi dia bisa menjelaskan juga. Iya, saya ngelihatnya nanti ya minta tolong Pak Denny ya. Saya ngelihatnya si Nvidia yang kemarin katanya makan gultik ya di Blok M. Yang Nvidia lakukan, dia punya visi yang lebih benar daripada Intel, yaitu masuk ke grafik. Waktu Nvidia pertama kali saya dengar, bukan mahasiswa bimbingan saya yang kerja di Nvidia, buat tesis mengenai Nvidia, yang saya tangkap hanya buat grafik card, karena dia ngelihat masa depannya laptop itu ke gaming. Itu yang saya dengar. Ternyata sekarang dari penjelasan minggu lalu, siapa ya, Pak Gatot yang tulis di chat bahwa di AI apa Pak? Saya nggak tahu. AI CPU apa-apa, Nvidia 80% sekarang, dan masa depannya kan ke AI udah gitu. Jadi visi atau saya nggak tahu pandangan Nvidia apa bagaimana kok bisa ngalahin Intel gitu. Itu gimana Pak Denny? Iya benar Pak Satya. Kalau kita lihat yang terutama di tech company ya, kalau misalkan tadi first mover, second mover itu kayaknya nggak terlalu relevan ya, karena gampang sekali untuk barrier to entry-nya. Ya kita lihatlah Google kan bukan yang pertama, Facebook bukan yang pertama. Bahkan mungkin sekarang Chrome ya, itu mungkin kesekian ya, ke-7 apa ke-6 atau berapa ya. Itu yang sekarang merajai di ini ya, Perambah atau Explorer ya, atau browser ya. Nah, Nvidia itu sebenarnya sama juga. Mungkin tadi benar kata Pak Gatot, awalnya sih emang mereka itu dua ya beda ya core-nya si Intel sama si Nvidia. Ketika Intel itu masuknya ke pasar CPU ya chip, nah Nvidia itu kan lebih ke gaming ya. Jadi masing-masing itu jalannya. Cuma ada kelebihannya di GPU itu kan dia core-nya ribuan, satu GPU itu bisa ribuan core ya. Kalau si CPU itu kan paling 7 core, berapa core. Nah, masalahnya lagi ketika mulai masuk ke AI, awal-awal AI muncul, Nvidia sudah punya visi. Nah, saya akan nge-serve juga market si AI ini karena dia butuh parallel processing Pak Satya. Nggak mungkin lagi cuma pakai 7 core atau 32 core, butuhnya ribuan core gitu sekali running itu. Nah, masalahnya Intel terlambat sebenarnya masuknya. Kalau misalkan Intel sama Nvidia itu barengan ya, masuk misalkan Intel masuk ke pasar ketika ada AI emerging gitu kan, dia masuk ke pasar GPU misalkan atau misalkan AI chip untuk AI mungkin bisa kekejar. Nah, masalahnya sekarang Nvidia sudah dipakai oleh jutaan orang ya, bahkan mungkin orang sudah punya sangkos lah pakai Nvidia, bahkan untuk library-library yang mensupport untuk hardware-nya sendiri sudah dikembangkan oleh community ya atau oleh Nvidia sendiri dan sudah advance levelnya. Intel baru masuk meskipun dia bisa lebih cepat dan lebih murah dari Nvidia, masalahnya orang-orang udah pakai ribuan atau ratusan ribu GPU-nya Nvidia. Kalau switch ke Intel ya itu dia rugi banget kan sangkosnya. Kemudian kalau ngejar juga untuk transfer knowledge aja itu udah banyak banget atau cost-nya gede banget Pak Satya. Jadi untuk merubah pindah dari pemrograman yang tadinya pakai Nvidia ya ke Intel, dia butuh lagi ngerubah semuanya gitu. Sedangkan sekarang AI itu kan istilahnya dibangun di atas Nvidia gitu dari awal. Nah kayak gitu. Jadi kalau sekarang dia mau ngerubah ke Intel ngejar pasalnya AI, semua orang harus ngerubah gitu dari yang tadinya di atas Nvidia ke Intel, kan itu costly banget gitu kan. Even ya banyak lah sebenarnya, nggak cuma di ranah hardware ya.
di ranah software aja. Misalkan sekarang pakainya Python itu. Dulu ada apa namanya bahasa pemrograman baru ya, saya lupa ya. Tapi akhirnya nggak berkembang juga karena orang udah pakai Python semua, contohnya kayak gitu. Nah, itu salah satunya yang mungkin menghambat juga gitu. Intel, mungkin sekarang AMD juga. Bahkan nggak cuma Intel Pak Sat ya. Sekarang Huawei aja punya gitu untuk apa namanya chip untuk AI. Cuma kan masalahnya ya tadi balik lagi. Sekarang yang merajai adalah Nvidia gitu. Kecuali Cina terpaksa mereka pakai namanya Asen tuh ya. Huawei itu punya Asen, mereka pakai Asen karena di Cina Intel di apa namanya Nvidia di ban gitu kan. Jadi mau nggak mau mereka. Nah itu kan istilahnya ya sama lah kayak mobil listrik ya sekarang. Cina nggak punya sangkos di mobil diesel gitu kan. Ya dia pakai mobil listrik gitu istilahnya. Mungkin itu sih. Nah kalau Intel di pasaran dunia gitu masalahnya yang merajai sudah Nvidia gitu. Dan perusahaan-perusahaan besar yang mengembangkan model juga udah pakai Nvidia semua. Jadi kalau orang pakai modelnya Google misalkan, ya nggak bisa pakai Intel, harus diubah lagi semuanya tuh Pak Satya. Itu mungkin yang kelebihannya ya. First mover advantage-nya di situ. Iya. Ini nanti kalau menurut Anda Toyota bisa begitu nggak ya kalau sama BYD ya? Karena Toyota ada sangkos besar-besaran udah di internal combustion itu kan ya? Betul. Ini saya mikirnya jadi kayak Kodak lagi. Mereka sebenarnya ya udah tahu lah, udah bisa nemuin mobil listrik kan. Cuma kan masalahnya ketika dia keluarin, dia bisa makan marketnya yang mobil combustion engine-nya kan. Ya saya khawatirnya Toyota mungkin nasibnya seperti Kodak kalau nggak cepet ini ya move dari yang existing sekarang ya. Karena rasa-rasanya seperti itu gitu. Mereka sudah bisa bikin mobil listrik ya. Cuma nggak mau keluarin kan. Iya, oh iya. Good analogi tuh Pak. Iya, saya juga nggak kepikir tadi. Ya kayak juga digital kamera kan benar-benar Kodak yang pertama kali nemuin itu kan. Sampai akhirnya dibunyiin, ya dia abaikan itu karena nggak makan market filmnya. Nah ini sebenarnya terjadi juga dengan Disney dulu ya. Kalau nggak salah itu di Rumel atau di mana saya baca itu ya. Ya Disney juga hampir seperti itu. Kalau dia misalkan bikin channel, dia bisa makan market dia jualan apa namanya film ya. Iya. Yang lain gitu kan. Tapi ternyata dia hajar sama si siapa itu? Bob Iger ya. Bob Iger bener ya kalau nggak salah ya. Nah Bob Iger mau ngambil resiko itu gitu. Iya. Oke. Dia banyak belajar dari sejarah. Emang Disney Channel sekarang berapa market share-nya? Kalah sama Netflix ya? Itu gak tahu Pak. Saya nggak langganan dua-duanya soalnya. Oke. Kan marketnya Pak. Iya karena Netflix, Disney Channel itu bisa dengan mudah distribusinya ke seluruh dunia kan ya, gitu ya. Itu dengan mudah, dengan biaya yang rendah kita bandingkan dulu dengan physical distribution ya, ngirim video-video sekarang pakai satelit lah, pakai kabel bawah laut itu dalam hitungan bulan udah bisa merambah seluruh dunia. Jadi saya nggak tahu tuh gimana ngalahinnya itu, tapi dari sejarah-sejarah yang kita pelajari di bisnis ini ternyata nggak ada brand yang nggak terkalahkan kan ya gitu. Dulu kita mikir yang namanya Nokia ya Pak Gatot ya, Nokia, BlackBerry dulu itu nggak akan terkalahkan, ternyata yang terkalahkan yang namanya Intel. Saya juga sering ngobrol di kelas gimana cara mengalahkan Intel, ternyata ada juga caranya gitu ya, kayaknya melalui teknologi. Oke, nanti coba saya bahas di kelas tuh BYD dengan Toyota ya, apakah Toyota menjadi the next Kodak apa enggak gitu. Keren itu ya. Oke Pak. Oke. Tapi ada satu pertanyaan Pak Gatot mungkin ya. Tadi kan kita bahas ini ya terkait dengan generic atau positioning strategi di terutama untuk produk ya. Kalau untuk service gimana ya Pak Gatot ya? Wah, itu dia. Wah, itu baru nih, keren deh kalau membahas service. Betul. Karena service itu luas banget itu, benar. Iya makanya kalau service gimana ya? Iya benar. Saya kepikirnya tadi produk karena lebih enak dibahas, tapi kalau service, iya juga sih, agak susah.
Mungkin Mas Yandi ada Dari Mas jawabannya. Yandi. Sorry, ini sebenarnya saya mau menanyakan hal lain sih. Tapi nggak apa-apa, boleh diulang pertanyaannya, Mas Denny? Ya kalau misalkan sampelnya tadi kan banyak sampel di produk ya Mas Andi ya. Kalau sampelnya Iya. di servis gitu kan itu gimana ya? Untuk yang artikel 4.5 atau 4.6? Nah, dua-duanya kali. Paksa. Kalau 4.5 saya rasa itu agak susah, tapi kalau 4.6 banyak banget kalau di Indonesia terkait servis. Salah satunya yang tadi disebut sama Pak Gatot terkait Garuda Indonesia. Sebenarnya Oh kan iya itu sekarang servis. udah jadi servis ya, mereka digabungin jadi Injourney di sisi holding. Jadi dia ngelihatnya adalah servis dari sisi pariwisata, bukan ngelihat dari sisi servis dari sisi transportasi penerbangan lagi, tapi dia sudah jadi apa ya? Mungkin bahasanya si Mensberg tadi reconceiving the core business. Oh, bisnis ya. Wah, menarik gitu. Saya malah nggak tahu loh. Oh, jadi Garuda seperti itu ya sekarang. Iya, jadi dia gabung dalam satu ini Pak, gabung sama Sarina, gabung sama hotel-hotel milik BUMN. Jadi itu semuanya dalam satu value chain. Nama perusahaannya Injourney, termasuk juga Angkasa Pura di situ. Sejak kapan sih, Mas? eh Baru 2-3 tahun terakhir kali ya itu nama perusahaannya. Jadi kan di bawahnya Kementerian BUMN sekarang ada 12 holding ya, termasuk main ID yang tadi Bapak sebutkan. Nah itu si Injourney itu masuk ke dalam holding pariwisata. Menarik tuh. Karena Garuda itu pemasukan terbesarnya dari bisnis traveler kan ya. Iya. Dan pariwisata kita nggak bisa full service kan, buat apa turis-turis tuh full service. Tapi kalau bisnismen kan dia butuh senyaman mungkin gitu loh kalau terbang ya, karena dia mau Betul. kerja gitu. dia pakai Garuda karena dia mau kerja gitu, kalau bukan mau bersenang-senang. Tapi menarik lah itu ya. Kalau buat saya servis kayak konsultan ya, itu kalau generic strategi ya fokus ya Pak, fokus differentiation gitu. Tapi kalau mass service seperti tadi Lion Air ya cost leadership gitu, nggak lain gitu. Kalau di service, nah yang sayangnya kita belum menemu ya Pak Gatot atau Pak Denny atau juga Pak Yandi metode strategi di era disruption ini dengan adanya digital. Apa ada teori-teorinya ya? Itu saya belum dapat. Gitu. Disruption itu kayaknya di buku Mensberg nggak ada kata-kata disruption ya? Apa ada? Ranahnya Clayton Christensen itu disruption. Ranahnya Mas Denny itu. Disruption strategi gitu. Waktu itu Mensberg belum kenal sama Mas Denny soalnya. Tadi Mas Yandi mau komentar apa, Mas? Iya Pak. Jadi mungkin pertanyaan sih mengenai source dari di 4.6 ini. Ini kan kita bicaranya mengenai customer fit sama product fit to market ya. Iya. Tapi sebenarnya source dari fit itu sendiri tuh sumbernya dari mana gitu. Itu yang belum kita bahas. Jadi kan ada yang terakhir dibilang tuh ada novel strategi, terus kemudian ada dari sisi apa namanya bikin kartel. Tapi mengenai source dari fitnya itu tuh apa ininya yang sebenarnya dilakukan. Dan belum tentu juga segmen itu tuh ada yang terpenuhin 100% ternyata. Misalnya saya baru tahu nih, teman-teman kan tahu LinkedIn, terus tahu juga namanya Jobstreet, terus tahu juga namanya Caliber. Ketiga produk tersebut tuh ternyata bukan produknya asli Indonesia. Sekarang baru ada produk asli Indonesia namanya deals.com. Jadi khusus untuk portal lapangan kerja. Jadi kalau bicara mengenai fit, ternyata ada orang juga yang mikirin bahwa untuk portal lowongan kerja yang fit ke pasar Indonesia, buatan karya anak bangsa, itu dianggap fit juga. Nah itu jadi tanya saya, source of fit itu sebenarnya dari mana ininya? Kalau jawaban saya sebetulnya keahliannya Mas Denny sih, design thinking sih.
Iya kan? Untung ada Karena Denny. untung ada Mas Denny. Jadi yang bisa menjelaskan sebetulnya Mas Denny. Karena menurut saya ya yang namanya fit dari produk dan market itu sebetulnya mulainya justru dari yang dibutuhkan apa. Bukan begitu Mas Denny? Halo Mas Denny? Prising ya? Oh, sorry tadi agak keputus kayaknya. Iya. Ya, sebenarnya fit itu kan sebenarnya sesuai antara apa yang dibutuhkan market sama yang kita sediakan kan, value-nya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau yang di model Canvas kan ada apa namanya value proposition ya. Nah, mungkin seperti itu sih, value proposition-nya dapat, kemudian nanti di pricing-nya juga oke, kemudian ya banyak sih untuk eh, eh, memperkirakan fit atau tidak ya. Tapi terutama ketika value proposition ini benar-benar menjawab problem yang dihadapi oleh market atau misalkan oleh individu ya. Nah, ketika itu dapat misalkan itu sebenarnya secara solution itu fit. Nah, cuma nanti kan ada lagi terkait dengan price-nya ya. Dia punya problem tapi seberapa apa namanya? Seberapa berat problem itu sehingga dia mau untuk membayarkan istilahnya. Ya bisa aja dia fit tapi saya nggak mau bayar, atau misalkan saya punya problem tapi problem saya ya nggak dipenuhi juga nggak masalah gitu kan. Kita nyediain produk yang bisa menjawab problem itu, tapi masalahnya kan ya saya punya problem tapi saya nggak di apa namanya, atau misalnya saya punya solusi lain meskipun tidak menjawab keseluruhan problem saya. Nah itu sebenarnya market fit itu gitu antara apa namanya value proposition yang kita tawarkan, juga nanti ada ke pricing-nya dan lain-lain gitu di bawahnya. Nah, itu sebenarnya lebih ke ini sih apa namanya biasanya pakai bisnis model Canvas atau yang lainnya ya. Jadi kalau yang tadi ngomongin inovasi juga sebenarnya sama aja Pak Gatot, yang dibilang Clayton Christensen dengan disruption itu ya sama aja kayak misalkan yang dibahas di sini, substitution misalkan, atau misalkan tadi apa istilahnya itu kalau di undermining gitu kan, taking away the less loyal customer to lower price, itu kan itu salah satu juga yang ini ya yang dibahas di Mintzberg itu. Sebenarnya caranya seperti itu, dia ngambil bagian bawahnya yang dia belum apa namanya terjawab oleh apa namanya bisnis ada sekarang dengan harga yang lebih murah misalkan dan lain-lain gitu kan. Itu sebenarnya dibahas juga di apa namanya di Mintzberg ini, cuma si Clayton Christensen mungkin bikin lebih yang ada apa namanya frameworknya sendiri gitu kan. Jadi dilihat-lihat oh iya ini sebenarnya ada juga jawabannya di sebelum-sebelumnya gitu. Ya mungkin itu sih Pak Gatot. Oke. Oke, mantap, mantap. Ini menjadi semakin tambah semangat ini. Oke, karena waktu kita akhiri mungkin apa kita foto dulu atau enggak? Kita akhiri dulu aja ya. Jadi terima kasih teman-teman atas kehadirannya, dan seperti biasa dialog ini akan kita lanjutkan ke yang ke-13, nanti kita membahas HBO. Saya nggak tahu Mas Yandi bisa memandu untuk yang HBO nanti, HBO, atau belum? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke, sip. Jangan khawatir, kalau case kita pasti semua harus baca. Kalau nggak baca, nggak akan ngerti. Oke, jadi Mas Yandi nanti memandu di pertemuan kita yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Waalaikumsalam foto bersama ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.